Perkenalkan, nama saya Ramanti Saragi, NIM 0320210043. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Pertama-tama yaitu pengertian. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut di dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Selanjutnya yaitu fungsi sistem perkemihan. Yang pertama yaitu meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritroprotein serta melepaskan renin. Yang kedua yaitu menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga yaitu menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen atau urea dan asam urat. Selanjutnya yaitu organ sistem perkemihan, terdiri dari yang pertama yaitu ginjal, yang kedua yaitu ureter, yang ketiga yaitu kandung kemih, yang keempat yaitu uretra. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cekungan ginjal disebut hilus renalis. Ukuran dan besar ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm, berat 120 sampai 170 gram. Ginjal terletak di sekitar vertebrata torak 12 sampai lumbal ketiga. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsula renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah panjang lebih dari 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu korteks terleram superficial dan terdapat berjuta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Yang kedua yaitu medula, terletak lebih profundus. Banyak terdapat ductuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Selanjutnya yaitu fungsi ginjal. Yang pertama yaitu mengatur volume air tubuh. Yang kedua mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Yang ketiga mengatur keseimbangan asam basa. Yang keempat mengekskresikan sisa metabolisme. Selanjutnya organ selanjutnya yaitu ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil, berfungsi mengalirkan urin dari pielum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20 sampai 30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter pars abdominalis berada dari pelvis renal sampai menjelang di fase iliaka, dan selanjutnya yaitu ureter pars pelvica berada mulai dari persilangan fosa iliaka sampai masuk kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari yang pertama yaitu dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua yaitu lapisan tengah atau otot polos, dan yang ketiga yaitu lapisan sebelah dalam atau mukosa. Organ berikutnya adalah kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder adalah organ berongga untuk menampung urin, terletak di sebelah arteriol tepat di belakang os pubis, yang dapat dipalpas dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi menggosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses
buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat dua bagian besar, yaitu yang pertama badan atau korpus, berbentuk ruangan yang berdinding otot. Yang kedua yaitu leher atau kolum, berbentuk corong. Organ selanjutnya adalah uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin ke liar ke kandung kemih. Ada dua sphincter uretra, yaitu sphincter eksterna, ada di batas uretra anterior dan posterior, yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatik. Yang kedua yaitu sphincter interna, terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan panjang saluran uretra pada pria dan wanita. Yang pertama adalah panjang uretra pada pria dewasa antara 23 sampai 25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra wanita antara 3 sampai 5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas. Salurannya dangkal dari orifisium uretra eksterna. Selanjutnya yaitu mekanisme sistem perkemihan. Proses pembentukan urin terjadi di ginjal, yaitu di bagian nefron. Di ginjal ini terjadi 3 tahap, yaitu yang pertama filtrasi, yaitu penyaringan darah dari protein dan sel darah. Filtrasi ini terjadi di bagian glomerulus dan akan menghasilkan urin primer. Selanjutnya yaitu yang kedua tahap reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini terjadi di tubulus contractus proximal dan disinilah terbentuk urin sekunder. Selanjutnya yaitu urin sekunder masuk ke tahap ketiga, yaitu augmentasi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Ini terjadi tubulus contractus distal dan disinilah urin sesungguhnya terbentuk. Kemudian bergerak ke tubulus collectivus, kemudian urin bergerak menuju kandung kemih melalui ureter. Setelah itu kandung kemih yang ada di dalam tubuh dikeluarkan melalui uretra. Sekian penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.